sore Smart People, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat ya. Oke, senang sekali kita ketemu hari ini di acara Tugu Talk. Perkenalkan saya Alisa dari Tugu Insurance Syariah. Hari ini kita akan menemani Smart People untuk bicara santai mengenai ekonomi syariah. Oke, mungkin sebagian Smart People ada yang bertanya gitu ya, atau belum familiar dengan ekonomi syariah seperti apa. Nah, jadi kalau bisa saya sharing, ekonomi syariah itu sebetulnya adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan kepada nilai-nilai Islam. Prinsip ekonomi syariah sendiri dilandaskan pada semangat saling berbagi, saling melindungi, dan saling menolong. Gotong royong membantu sesama. Nah, itu juga yang menjadi tujuan dari ekonomi syariah. Nah, ini juga sejalan dengan program pemerintah yang belakangan sangat agresif untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Dengan adanya Tugu Insurance juga berperan aktif untuk memajukan ekonomi syariah, dan tentunya ini menjadi semangat baru untuk kita berani lebih baik memajukan, stabilkan perekonomian Indonesia setelah pandemi ini. Nah, untuk membahas lebih dalam mengenai apa itu ekonomi syariah, kita akan bincang-bincang dengan Dekan Universitas Islam Negeri, Bapak Dr. Muhammad Maksum, SHMA MDC. Beliau merupakan dokter hukum ekonomi syariah yang juga master ini dari Université Perpignan via Domisia di Prancis, dan juga magister ekonomi syariah. Dan juga beliau juga merupakan Dewan Pengawas Syariah di Tugu Insurance. Jadi emang sangat kredibel nih beliau untuk diajak bincang-bincang mengenai apa sih ekonomi syariah itu. Nah, beliau sudah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Maksum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Alisa dan sahabat Smart People. Sehat ya Pak? Indonesia. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke. Pak, tadi kita sempat sedikit menerangkan mengenai ekonomi syariah nih, dan juga ekonomi syariah dan juga kaitannya dengan asuransi syariah nih. Banyak smart people yang penasaran, sebetulnya apa sih ekonomi syariah itu dan tujuannya seperti apa? Mungkin Pak Maksum bisa menjelaskan, Pak. Ya, terima kasih Pak Ali dan sahabat smart people. Saya sebelum menjelaskan pertanyaan Pak Ali tentang apa ekonomi syariah dan juga tujuannya, saya ingin memberikan ilustrasi. Kebetulan sahabat-sahabat Smart People ini adalah orang-orang yang cukup inovatif ya, kritis, dan juga punya visi yang ke depan. Saya ingin contohkan misalnya kalau sahabat-sahabat Smart People ini membuat suatu inovasi, itu pasti semua kerangka inovasi, kemudian detail dari inovasi itu pasti tahu ya. Misalnya membuat produk ataupun membuat sesuatu yang hal-hal yang baru, itu pasti sampai hal-hal yang paling kecil itu tahu. Nah, ketika ada sesuatu masalah, ketika ada sesuatu kendala, itu juga bisa memberikan solusi. Karena itu, kalau kita bawa ke ekonomi syariah adalah ekonomi yang dibangun atas ajaran-ajaran agama yang sifatnya universal. Dan ajaran agama ini adalah berasal dari Tuhan Sang Pencipta. Karena Tuhan Sang Pencipta ini adalah Dia yang menciptakan manusia dengan segala detail-detailnya, maka Tuhan paling tahu mana yang terbaik ya. Dan juga paling tahu solusi apa untuk manusia itu, termasuk dalam hal ekonomi, keuangan, dan juga hal-hal kehidupan manusia yang lainnya. Sehingga ketika kita masuk pada ekonomi syariah, berarti kita masuk sebenarnya sama seperti sahabat Smart People ini ketika membuat inovasi. Jadi ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penciptanya. Nah, ekonomi syariah adalah ekonomi yang diinginkan oleh Sang Pencipta. Karena itu tujuan dari ekonomi syariah adalah untuk kebahagiaan, bukan hanya kebahagiaan di dunia, tapi kehidupan di akhirat nanti. Kita tahu bahwa manusia dengan keyakinannya, apapun latar belakang agama itu meyakini bahwa kehidupan ini tidak berakhir di dunia, tapi juga ada kehidupan setelah dunia ini. Dan kehidupan setelah dunia itu kan sepanjang masa tanpa batas akhir. Karena itu tujuan ekonomi syariah adalah kita mencapai kebahagiaan, yaitu kemanfaatan, kemudian kepuasan dalam
standar yang ditentukan oleh agama, baik di dunia maupun kehidupan setelah dunia. Jadi bahasa sederhananya adalah berekonomi syariah adalah kita berekonomi sesuai dengan keinginan Sang Pencipta. Dan itu keinginan Sang Pencipta adalah keinginan yang terbaik untuk manusia. Karena kita yakin bahwa semua ajaran agama itu diciptakan untuk kebaikan manusia. Dan ketika kita masuk di dalamnya, berarti kita masuk di dalam kebaikan untuk manusia dan kebaikan untuk alam serta kebaikan untuk seluruh makhluk di muka bumi. Saya kira itu Pak Isa. Jadi itu bahasa sederhana ya kalau kita bicara ekonomi Islam dan tujuan. Meskipun kalau secara teoritis bisa kita jelaskan lebih detail ya, tapi saya kira smart people akan lebih senang dengan yang singkat-singkat yang lebih mudah begini Pak Isa. Jadi kalau bisa disimpulkan ekonomi syariah itu tujuannya memang bukan hanya transaksional di dunia, tapi juga memang maslahat untuk artinya bermanfaat ya Pak ya, untuk bukan hanya si penyelenggara bisnisnya juga, tapi juga si yang sesama pelaku bisnis gitu ya Pak ya, dan tujuannya bukan hanya dunia tapi juga sampai di akhirat nanti, begitu ya Pak? Betul Pak, karena kita mengetahui dalam teori ekonomi itu ada utility dan ada kepuasan. Yeah. Saya kira kepuasan itu di dalam ajaran ekonomi syariah, ekonomi Islam itu diakui. Hanya saja kebahagiaan atau utilitas kesejahteraan itu adalah kesejahteraan yang hakiki. Jadi tidak semata-mata soal duniawi ya. Artinya kita bisa memahami sebagaimana kalau kita punya harta itu sangat melimpah, itu kita bersyukur. Tetapi juga kita menginginkan bahwa keluarga kita sejahtera, ya. Kemudian hidup keluarganya tenang, makmur, sehat semua. Nah itu adalah satu kesatuan dalam kehidupan ini. Jadi bukan hanya kita mendapatkan sebuah return yang besar, tapi di sisi lain kita punya problem-problem rumah tangga, problem kehidupan dan sebagainya, sehingga batin kita tidak tenang dan tidak sejahtera. Karena kita harus menyeimbangkan antara hati kita tenang, bahagia, dan juga kita memiliki ekonomi yang bagus, yang kuat. Itu Pak. Siap Pak Maksum. Nah, dalam ekonomi syariah, dalam kaitannya itu kan juga di dalamnya ada produk-produk yang berkaitan dengan asuransi Pak, yang disebut sebagai asuransi syariah. Nah, apakah betul bahwa asuransi syariah ini sejalan Pak dengan ekonomi syariah? Mungkin boleh dijelaskan sedikit Pak? Ya, jadi asuransi syariah merupakan asuransi yang dibangun atas dasar tolong-menolong. Dan ini sebenarnya bukan hanya ajaran agama saja, tetapi ajaran kemanusiaan sangat mendorong manusia itu saling tolong-menolong. Karena tidak mungkin ya smart people di sini itu hidup bahagia tapi sendirian, itu nggak akan mungkin Pak ya. Jadi tetap hidup itu harus bersama ya. Kita bahagia itu karena ada teman, ada istri, ada anak, ada masyarakat, ada tetangga. Jadi meskipun kita kaya melimpah gitu, tapi kalau hidup kita sendirian itu nggak bahagia Pak. Nah karena itu ekonomi dalam konteks asuransi itu mengajak supaya kita sama-sama saling tolong-menolong. Yaitu tolong-menolong dalam hal kita menghadapi suatu kondisi atau keadaan di mana itu di luar dugaan dan kesiapan manusia. Kita ketahui bahwa hidup ini punya kemungkinan-kemungkinan di masa depan yang kita tidak tahu Pak Isa ya. Apakah soal itu berkaitan dengan jiwa atau berkaitan dengan harta yang kita miliki dan sebagainya. Karena itu kita akan bangun bagaimana kalau kita sama-sama yuk kita saling tolong-menolong, kita saling memberi gitu. Nah inilah kita bangun dalam suatu wadah namanya asuransi syariah. Jadi sama-sama kita saling berdonasi dalam bentuk yaitu tabaruk, yaitu pembayaran pembayaran polis kepada perusahaan, dan perusahaan itu dikelola. Dan perlu dicatat di sini yang namanya dana tabaruk atau dana premi itu bukan dana perusahaan di dalam asuransi syariah, tapi ini adalah dana kumpulan dari masyarakat atau peserta-peserta tadi. Nah karena itu kita sudah mengikhlaskan ini Pak saya dan sahabat Smart People. Jadi yang kita bayar premi itu sudah bernilai pahala di dalam ajaran agama. Karena apa? Ini dalam rangka kita menolong. Kalau suatu saat teman-teman kita yang ada di dalam perkumpulan asuransi tadi itu mengalami musibah atau keadaan, maka kita akan membantu mereka. Dalam kondisi yang lain, kalau kita yang kena musibah juga teman-teman itu membantu Pak ya. Yang itu yang dibayarkan klaimnya dari dana kumpulan dari masyarakat tersebut. Nah, inilah prinsip tolong-menolong Pak Isa.
dengan prinsip tolong menolong ini sebenarnya kita sedang membangun kohesi sosial di antara masyarakat kita. Oke, terima kasih banyak Pak Maksum. Jadi ekonomi syariah dan asuransi syariah pada khususnya lebih menekankan pada prinsip saling tolong menolong tadi ya Pak ya? Iya, betul. Oke, jadi pada asuransi syariah kita berikrar untuk sama-sama saling membantu, saling berbagi manfaat, juga sama-sama berjanji untuk saling melindungi jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan antara sesama peserta. Begitu ya Pak ya? Ya, betul sekali Pak Bisa tadi. Ya. Jadi kita sudah sama berikrar, jadi kita sama-sama saling menolong. Kenapa? Karena kejadian itu sangat mendadak, terkadang kita tidak siap saya, karena itu kita persiapkan. Dalam ajaran agama juga sudah Allah tegaskan supaya manusia itu mempersiapkan diri kehidupan di masa yang akan datang. Nah, persiapan itu salah satunya adalah dalam bentuk asuransi. Jadi kalau kita berasuransi itu sebenarnya kita mengajarkan ajaran agama, Pak. Kalau kita niatnya sudah di situ, kita berlipat-lipat pahalanya ya. Jadi pertama kita berlipat niat karena ibadah, kita ikut asuransi. Kemudian yang kedua, kita sudah berniat dari sejak awal itu kita sama-sama saling menolong untuk membangun kohesi sosial di antara masyarakat kita. Oke. Pas banget nih Pak, berarti karena kan kalau kita lihat memang teman-teman milenial ini, smart people milenial ini memang semangat sharingnya, semangat saling tolong-menolongnya tinggi Pak. Jadi tentunya produk syariah, asuransi syariah dari sisi ekonomi syariah yang memang mengedepankan tolong-menolong ini, saling berbagi manfaat ini memang cocok banget ya Pak sebetulnya dengan spirit teman-teman milenial smart people ini. Oke Pak. Nah, ini sekarang yang sangat selaras ini Pak. Ya, jadi kalau dalam bahasa anak muda ini chemistry-nya nyambung ini Pak. Jadi langsung chemistry-nya bersatu. Betul. Gimana sahabat-sahabat milenial ini punya kecenderungan untuk berbagi. Nah, berbagi yang punya kelembahan yang bagus, yang ditata kelola yang rapi. Kemudian juga dengan cara akuntabilitas yang tinggi, kita salah satunya melalui asuransi syariah. Siap. Nah, ini yang sering timbul pertanyaan Pak dari teman-teman, dari smart people nih. Apa sih bedanya dengan asuransi konvensional Pak? Mungkin, tunggu Pak Maksum. Pertama, kalau kita membedakan sahabat smart people, itu kalau kita masuk di asuransi konvensional, itu sama dengan kita transaksionalnya itu dengan perusahaan asuransi. Jadi kita tukar-menukar, ya. Jadi kita membayar premi, kemudian perusahaan asuransi nanti akan membayar klaim ketika kita menghadapi musibah. Nah, ini sebenarnya dalam konteks ini tidak tidak memberikan bagaimana kehidupan kita itu saling menolong ya di antara yang lain. Nah, sedangkan di dalam asuransi syariah itu berbeda sekali. Jadi kalau asuransi yang kita ikuti yaitu asuransi syariah, maka premi yang kita bayar itu adalah premi yang dikumpulkan menjadi dana masyarakat atau dana perkumpulan ya peserta asuransi. Sehingga ini bukan milik perusahaan. Nah, perusahaan adalah tugasnya di dalam asuransi syariah itu adalah mengelola dana ini. Jadi begitu Pak Isa dan juga sahabat smart people. Jadi dana yang dikumpulkan dari premi itu adalah bukan dananya perusahaan, tapi ini dananya milik peserta. Nah, sehingga ketika salah satu dari peserta itu mengalami klaim, maka dibayarkan dari dana peserta ini. Dan seterusnya begitu, secara bergulir itu akan diberikan kepada orang yang mengalami. Nah, sehingga tidak ada transaksional kita dengan perusahaan, Pak. Tapi kita sesama peserta dalam konteks kita saling melindungi, saling menjamin, dan juga saling menolong. Itu perbedaan yang sangat prinsipil dalam asuransi syariah dengan asuransi bukan syariah. Oke, jadi mungkin bahwa kita sebagai sesama peserta itu saling berperan aktif ya Pak ya. Artinya pada saat terjadi musibah itu adalah memang kita berkontribusi terhadap klaim yang dibayarkan kepada peserta yang lain. Juga pada saat kita mengalami musibah, artinya teman-teman kita sesama peserta yang membantu kita ya Pak dengan dana yang dikelola oleh perusahaan asuransi. Oke. Nah, ini juga kadang-kadang sering Jadi itu ketika ada sahabat kita mengalami klaim, Pak, itu sebenarnya kita saat itu menolong, Pak. Itu dalam asuransi syariah. Tapi kalau asuransi konvensional yang nolong bukan kita, Pak, tapi perusahaan itu. Jadi itu sangat berbeda ya.
Oke, siap Pak. Nah, ini juga sering timbul Pak pertanyaannya. Kalau kita bicara ekonomi syariah, kalau kita bicara asuransi syariah, apakah itu hanya buat kalangan muslim saja Pak? Ya, jadi ini sesuai dengan Al-Quran sendiri yang mengatakan ini bagi seorang muslim ini menjadi rujukan yang utama, bahwa agama itu adalah rahmatan lil alam. Jadi agama itu untuk semua manusia. Dan kata Al-Quran itu al-alamin. Al-alamin itu bukan hanya manusia Pak Isa dan sahabat Smart People, tapi juga bumi, Semesta alam. kemudian juga isinya ya, kemudian tumbuh-tumbuhan, hewan, seluruh alam semesta ini, itu kalau dalam ajaran Islam ini adalah bagian dari ketentuan yang harus dijaga. Karena itu agama ini tidak semata-mata untuk muslim saja. Ya, dalam konteks misalnya asuransi syariah itu siapa saja boleh. Dan kalau kita mencontoh praktik yang dalam sejarah Islam, saya kira Smart People sudah membaca atau mendengar ya tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW itu bermuamalah atau bertransaksi dengan orang-orang yang beragama lain, baik itu Yahudi ataupun Nasrani, tidak ada masalah Pak. Bahkan dalam konteks yang mungkin dalam tanda pandangan kita ini sangat harga jiwa kita itu mungkin agak sedikit malu ya Pak ya. Itu yaitu berhutang Pak ya, berutang ya. Jadi Nabi itu pernah berutang pada orang Yahudi ya. Artinya kalau utang ini kan tanda kutip Pak agak mungkin kurang harga diri gitu ya. Tapi ini dilakukan Pak. Itu dengan orang Yahudi. Apalagi dalam konteks kita asuransi syariah ya, yang ini sifatnya itu adalah saling menolong, itu tentu lebih tinggi dari sekedar yang utang tadi. Tapi Nabi mencontohkan dalam kondisi yang sangat terdesak begitu, Nabi tidak ada masalah ya dengan berhutang dengan yang lain. Nah, karena itu asuransi syariah itu bukan hanya untuk umat Islam, tapi siapapun yang ingin saling menjamin ya, saling tolong menolong dengan sesama manusia, maka masuklah melalui asuransi syariah. Oke, terima kasih banyak Pak Maksum. Nah, jadi Smart People sudah mendengar ya dari Pak Maksum yang sudah menyatakan bahwa ekonomi syariah, asuransi syariah itu ditujukan memang sebagai rahmatan lil alamin. Atau mungkin bahasa sederhananya adalah bermanfaat untuk semesta alam. Jadi bukan cuma buat manusia, tapi sampai semesta alam. Nah, Tugu Insurance itu kita juga memiliki produk-produk asuransi yang berdasarkan praktek tolong-menolong tadi. Jadi Tugu Insurance Syariah memiliki produk-produk yang memang semangatnya adalah saling berbagi, saling tolong-menolong, dan juga saling melindungi. Nah, semua kelebihan produk Tugu Insurance konvensional ada di produk Tugu Insurance Syariah, ditambah dengan semangat tolong-menolong tadi. Jadi, kalau teman-teman Smart People ingin tahu mengenai produk-produk Tugu Insurance Syariah, saat ini kita punya produk asuransi kendaraan bermotor, kita punya produk asuransi rumah tinggal maupun apartemen. Kita juga punya produk-produk lain yang produk Tugu Insurance konvensional punya. Jadi Smart People bisa mengakses website Tugu Insurance, cari produk Tugu Insurance Syariah di situ, dan teman-teman bisa lihat, bahkan bisa bertransaksi lewat website. Atau Smart People juga bisa menghubungi Koltia, Contact Center Tugu Insurance 24 jam di 1.500 458. Nah, Pak Maksum, jadi kita nih ada 3 penanya terpilih nih Pak. Jadi mereka yang menitipkan pertanyaan berkaitan dengan ekonomi syariah dan asuransi syariah. Mungkin saya bisa share ya Pak Maksum, nanti Pak Maksum bisa bantu untuk menjawab. Oke, nah yang pertama nih dari @Zahra ADSV. Jadi mudah-mudahan benar, @Zahra ADSV. Pertanyaannya, bagaimana cara memilih lembaga asuransi syariah yang benar-benar amanah dan cocok dengan kebutuhan kita? Dan apa contohnya? Monggo Pak Maksum. Masih pada sahabat Smart People @Zahra ya, pertanyaan yang saya kira luar biasa bagus ya. Kalau kita mau memilih asuransi syariah, pertama kita harus pastikan bahwa perusahaan asuransinya itu adalah perusahaan asuransi yang kuat, yang dalam sejarahnya
itu tercatat sebagai perusahaan yang bagus, yang baik. Saya kira banyak ya perusahaan asuransi yang bagus. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita melihat perusahaan asuransi itu produknya menawarkan produk yang beragam atau tidak. Ketika perusahaan asuransi itu produknya beragam, maka kesempatan kita itu untuk memilih produknya itu sangat bagus ya, sehingga kita bisa milih perusahaan produk yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian yang ketiga, kita lihat jaringan dari perusahaan. Kalau perusahaan ini bagus, kemudian juga sistemnya, jaringannya, kemudian juga dari cara kerjanya, mudah nggak kalau kita itu mau daftar gitu ya. Misalnya kita mau ikut asuransi, bisa nggak dengan cukup klik? Wah, kalau bisa, ini bagus berarti. Nah, saya kira kalau itu pilihan-pilihannya itu ada cocok pada diri kita, tadi beberapa kriteria itu, maka itu adalah perusahaan yang kita pilih. Saya kira tubuh insurans syariah ini salah satu yang bisa memenuhi kriteria atau kebutuhan yang sahabat Smart Panel ini butuhkan. Silakan, tadi sudah Pak Isa menyampaikan ya, websitenya ataupun nomor telepon yang bisa dihubungi supaya mendapatkan informasi yang lengkap tentang bagaimana produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi saya kira sahabat Smart Panel itu kan kebutuhannya macam-macam. Nah, bisa diakomodir dengan tubuh insurans syariah. Siap, makasih Pak Maksum. Jadi yang pertama adalah perusahaannya kita pilih yang bonafit ya Pak ya, yang memang sudah ada lama di Indonesia dan perusahaan yang besar. Terus yang kedua dari sisi mudah mencari informasi mengenai produk-produknya. Dan yang ketiga mudah untuk melakukan transaksi maupun klaimnya ya Pak ya. Ya, betul. Nah, jadi kriteria tersebut yang kalau dicari. Jadi buat @Zahra Adi SV itu tadi beberapa kriteria yang bisa dipilih pada saat memilih asuransi syariah. Nah, pertanyaan kedua ya Pak Maksum. Nah, ini dari @Haryanto Prabowo Pak, yang bertanya, saya telah bergabung di asuransi konvensional dan kemudian saya juga ingin memilih asuransi syariah. Apakah bisa berjalan seiringan atau harus pilih salah satu Pak? Monggo Pak dijawab. Wah, ini pertanyaan yang berat ya. Tapi saya kira ini harus dijawab ya Pak sahabat Smart People hari ini. Kalau kita punya keyakinan terkait dengan apa yang sudah kita sampaikan tadi Pak, jadi kalau kita ingin membangun kohesi sosial, maka asuransi syariah menjadi pilihan yang sangat baik, pilihan yang sesuai dengan kehidupan kita di dunia ini. Karena dalam bahasa tradisi kita Pak, kalau dulu masyarakat kita, orang-orang tua kita ya, dan ini menjadi suatu nilai budaya kita, sesuatu yang kita buat untuk menolong orang lain, maka kita akan menerima balasannya. Meskipun itu bukan kita yang menerima Pak, mungkin anak cucu kita. Ya, karena itu asuransi syariah itu kita memberikan pertolongan kepada orang lain, itu insya Allah kita akan menerima kebaikannya itu. Kalaupun kita tidak menerima Pak, anak cucu kita insya Allah akan menerima kebaikan. Jadi yakinlah dengan apa yang sudah menjadi nilai budaya leluhur kita, dan ini sudah diwariskan dari orang-orang tua kita, dan orang tua kita itu nilai leluhur seperti ini, value seperti ini adalah dari generasi sebelumnya. Nah, karena itu kalau kita yakin dengan ini, maka pilihan asuransi syariah adalah pilihan yang tepat karena kita saling mendukung, menolong pada sesama kita, dan insya Allah kehidupan kita ini akan semakin baik, ketenangan batin kita akan semakin. Oke, terima kasih banyak Pak Maksum. Jadi buat @Haryanto Prabowo tadi sudah dijawab sama Pak Maksum. Jadi memang produk asuransi syariah maupun konvensional punya kelebihannya sendiri-sendiri, tinggal dikembalikan kepada Anda ingin memilih yang mana. Begitu. Oke. Nah, terus kemudian pertanyaan ketiga Pak dari @HandraHeavy2008 yang bertanya, apakah situasi pandemi seperti ini berpengaruh juga kepada pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia, Pak? Asuransi syariah di Indonesia, Pak. Jadi, apakah dengan adanya pandemi ini itu juga berdampak kepada pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia? Monggo, Pak. Ya. Terima kasih, sahabat Smart People. Ini pertanyaan ini bukan hanya untuk asuransi syariah tentu, Pak ya, tapi juga untuk lembaga keuangan lain. Pandemi
COVID-19 yang sudah dimulai dari 2019 sampai sekarang sudah setahun lebih di negara kita ya, itu tentu berdampak. Ya, harus kita katakan punya dampak terhadap kinerja keuangan secara umum termasuk asuransi syariah. Namun kita patut berbahagia dan kita bersyukur ya bahwa asuransi syariah itu mengalami perkembangan. Kalau kita melihat data yang dikeluarkan oleh Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia atau AISI, itu pertumbuhan aset kita di tahun 2020 itu untuk asuransi jiwa syariah itu mencapai 35 triliun ya. Jadi mengalami kenaikan meskipun kenaikannya tipis ya. Begitu juga dengan asuransi kerugian, itu asetnya mencapai 6 triliun. Mengalami kenaikan sekitar 10% gitu ya. Dan reasuransi syariah juga mengalami kenaikan yang kecil ya. Nah, dalam kondisi pandemi ini memang berat Pak ya, kita melakukan sebuah kinerja keuangan yang bagus. Namun stabilitas dan kenaikan dalam tingkat tertentu ini menunjukkan bahwa asuransi syariah itu adalah kuat, stabil, dan dia bisa menghadapi keadaan, termasuk dalam kondisi keadaan pandemi semacam ini. Dan kita melihat bahwa kejadian seperti ini bukan hanya pandemi ini ya, krisis tahun 98 juga sudah kita alami, asuransi syariah juga bertahan dan tetap kinerjanya tetap bagus. Ini artinya asuransi syariah memiliki daya tahan yang kuat terhadap kondisi-kondisi yang itu menjadi tantangan bagi pelaksanaan atau kinerja dari keuangan syariah. Dan tubuh saya kira Pak Isa bisa menyampaikan bagaimana kinerja tubuh syariah yang tetap bertahan ya dalam kondisi yang sangat sulit semacam. Ya, terima kasih. Jadi buat Mas Ed Haryanto, Ed Hendra Heavy 2008, jadi memang tadi disampaikan oleh Pak Maksum bahwa asuransi syariah juga mengalami dampak dari pandemi, tapi karena memang sudah terbukti sejak beberapa krisis bahwa asuransi syariah itu dampaknya tidak seberat dari konvensional. Jadi tadi Pak Maksum sudah menyatakan, baik di asuransi jiwa syariah, kemudian asuransi kerugian syariah, dan reasuransi itu masih ada pertumbuhan. Demikian Mas Ed Haryanto, Ed Hendra Heavy 2008. Oke. Boleh. Nah, kita akan pilih satu pertanyaan lagi dari teman-teman yang menyaksikan Insta Live ini, Pak. Sebentar, Pak. Saya cek dulu pertanyaannya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan teknis, Pak, dari Ed Chandra Fikyan. Bagaimana jika dana yang dikumpulkan oleh peserta tidak bisa menutupi kerugian yang dialami oleh peserta lain, Pak? Ya, terima kasih sahabat Chandra. Bagaimana kalau misalnya dana peserta itu tidak mencukupi untuk membayar klaim? Nah, di dalam kinerja kita, di dalam tata kelola perusahaan kita, yaitu perusahaan asuransi syariah itu dikenal yaitu adanya talangan dari perusahaan. Jadi perusahaan asuransi ini didirikan bukan untuk sekali setahun ya, tetapi didirikan untuk selamanya. Karena itu dalam konteks ketika terjadi defisit terhadap dana tabaruk atau dana peserta, maka perusahaan punya kewajiban untuk menalangi itu. Ya. Nah, perusahaan harus menalangi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian dana talangan itu nanti akan dibayar lagi oleh dana tabaruk yang terkumpul di masa-masa yang akan datang. Sehingga kelangsungan dari kegiatan asuransi syariah itu tetap berlangsung dan terjaga. Demikian Pak Isa. Oke, makasih Pak Maksum. Jadi kalau bisa dikatakan bahwa karena memang prinsipnya tolong-menolong tadi, baik perusahaan sebagai pengelola maupun sesama peserta memang akan berusaha untuk saling istilahnya jika ada masalah, contohnya tadi Pak Chandra bilang dananya tidak mencukupi, perusahaan akan memberikan talangan ya Pak? Ya, betul. Tuh, jadi memang prinsip tolong-menolong ini benar-benar kuat dari untuk di ekonomi syariah maupun asuransi syariah ini. Begitu ya Pak? Nah, ini juga kadang-kadang sering ada teman-teman milenial suka bertanya. Jadi mereka tuh sering menanyakan mengenai asuransi itu apakah bisa diartikan juga investasi, Pak?
Nah, ini yang sering mereka tanya nih. Jadi apakah asuransi itu juga bisa diartikan sebagai investasi atau bisa dijadikan instrumen investasi? Nah, mungkin Pak Maksum bisa menjelaskan sedikit mengenai itu. Ya, jadi investasi di dalam asuransi syariah itu investasi gaya baru, Pak ya. Nah, ini cocok bagi sahabat milenial nih yang ingin mencari sesuatu yang baru ya. Kalau kita mengenal selama ini investasi kan kita menaruh uang kemudian digunakan untuk kegiatan tertentu sehingga kita punya return ya, bagi hasil. Nah, sedangkan investasi di asuransi syariah itu adalah investasi dengan cara atau model yang lain. Kita ketahui bahwa kita punya aset ya, aset itu cukup berharga bagi kita Pak ya, baik rumah, kendaraan dan sebagainya. Nah, kita menjaga harta ini supaya aman, supaya terjaga, tidak sampai terjadi kehilangan ya atau kerusakan, maka caranya seperti apa? Kan kita nggak bisa jagain Pak ya, pakai satpam ya tentu biayanya sangat mahal Pak ya untuk jagain. Maka yang merupakan investasi yang kita punya rumah itu kan bagian investasi ya, mobil bagian investasi. Nah, asuransi adalah investasi untuk menjaga investasi. Jadi dengan cara lain, sebenarnya pada saat yang sama ketika kita ikut asuransi syariah itu kita sedang menjaga investasi yang kita miliki, baik itu rumah, kendaraan ataupun properti yang lain. Itu Pak, bisa. Oke, jadi investasi untuk menjaga investasi ya Pak? Ya, betul sekali. Oke, jadi teman-teman smart people, jadi kalau bisa disampaikan bahwa yang namanya asuransi dan dalam hal ini adalah asuransi syariah adalah instrumen investasi, bukan dianggap sebagai untuk tadi kita meletakkan uang kemudian dari itu akan ada return-nya, atau kalau di syariah kita ini kan dengan bagi hasil. Tapi asuransi itu fungsinya adalah untuk menjaga investasi aset-aset yang smart people punya. Jadi kan teman-teman milenial nih sekarang sedang senang-senangnya Pak berinvestasi. Jadi mereka sudah mulai melirik pasar modal, mereka sudah bagaimana mengumpulkan aset sejak muda gitu ya Pak ya. Nah, itu kenapa kalau kita lihat memang asuransi ini punya peran penting di situ. Jadi jangan sampai aset yang sudah kita kumpulkan, aset yang sudah kita punya itu berkurang nilainya karena kejadian yang tidak diinginkan. Dalam hal ini musibah ya Pak ya. Nah, itu sih jadi peran asuransi adalah untuk menjaga aset-aset kita, jangan sampai nilai aset itu berkurang dengan terjadinya musibah yang tidak diinginkan. Begitu ya Pak? Betul sekali Pak Isa. Oke, siap. Oke Pak. Nah, mungkin buat teman-teman di Smart People juga, kami dari Tugu Insurance sudah ini tahun ke-16 Tugu Insurance memiliki unit usaha syariah. Nah, dalamnya juga mulai kita juga memiliki produk-produk yang berdasarkan prinsip saling tolong-menolong tadi, dan juga kita perbedaan produk Tugu Insurance syariah dibanding dengan yang konvensional adalah standar pelayanan kita sama. Kita punya produk-produk dengan kelebihan standar pelayanan yang baik seperti produk-produk Tugu Insurance, tapi dengan semangat saling tolong-menolong tadi. Nah, mungkin ada pertanyaan lain yang bisa kita ingin jawab? Nggak ada? Oke. Kalau tidak ada, nggak terasa nih Pak Maksum, kita sudah 30 menit bincang seru mengenai ekonomi syariah. Jadi, teman-teman Smart People udah tahu tadi mengenai ekonomi syariah sedikit, mengenai asuransi syariah sedikit. Mungkin berikutnya kita juga akan bicara mengenai investasi syariah di Insta Live berikutnya. Oke. Terima kasih banyak Pak Maksum atas waktunya. Nah, Smart People, jika tertarik untuk ingin tahu lebih banyak mengenai asuransi syariah dari unit usaha Tugu Insurance Syariah, teman-teman Smart People bisa mengakses www.tugu.com/product/syariah, atau juga teman-teman Smart People bisa menghubungi Koltia 1500458. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy buat semua. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Maksum. Sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.